Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Madza fi Sya'ban, episode yang kedua. Apa aja yang terjadi di bulan Sya'ban atau apa yang ada di bulan Sya'ban. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah tahwilul kiblah atau pemindahan kiblah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sekarang yang kedua adalah raf'ul a'mal, pengangkatan catatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bulan Sya'ban ini ada penyetoran catatan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikatnya Allah, oleh malaikat yang bertugas mencatat amal-amal kita, setor kepada Allah setiap malam nisfu Sya'ban atau tanggal 15 daripada bulan Sya'ban. Itu tahunan. Jadi setiap satu tahun sekali disetor amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah raf'ul a'mal fi wa huwa ar-raf'ul akbar wal awsa'. Termasuk daripada keistimewaan bulan Sya'ban adalah di dalam bulan Sya'ban itu terdapat pengangkatan catatan buku amal kita disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah secara garis besar, maksudnya secara keseluruhan dalam satu tahun. Wa qad ja'a fi dzalik Waqad ja'a dzalik fil hadits an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu maqal, dan hal itu disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum min syahrin min asy-syuhur ma tasuma min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku enggak ngelihat engkau puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Kau puasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, dzaka syahrun yughfarun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang-orang banyak lalai dengan bulan tersebut, karena bulan itu terletak di antara bulan Rajab yang mulia, bulan haram, dan bulan Ramadan, sehingga di bulan Sya'ban banyak orang yang lalai. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ya rabbil alamin. Padahal kata Rasulullah SAW, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana catatan amal kita diangkat dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim. Dan saya ingin ketika buku catatan amalku disetor dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu itu saya sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW. Hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah sendiri mengatakan di sini bahwasanya, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau puasa lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya di bulan Sya'ban. Di situ bisa kita ambil hikmah pelajaran bahwasanya berarti Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban sangat banyak dan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan itu adalah bulan di mana catatan amal kita diangkat dan disetor kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini juga Rasulullah menjelaskan bahwasanya amal kita disetor kepada Allah di setiap bulan Sya'ban. Walaysa hadzal raf'u khassan bi Sya'ban, dan tidaklah pengangkatan amal itu khusus di bulan Sya'ban saja. Bal ja'a fil ahadits asy-syarifah, akan tetapi banyak diriwayatkan di hadis-hadis yang lain, ma yadullu ala ta'addud raf'ul a'mal fi awqat mukhtalifah, bahwasanya amal-amal kita disetor kepada Allah Subhanahu wa taala juga ada di waktu-waktu yang berbeda. Wala tunafi bainahuma, tapi tidak ada tolak belakang antara hadis-hadis tersebut. Fa inna likulli raf'in hikaman tata'allaqu bih, karena di setiap pengangkatan catatan amal itu pasti ada hikmah di setiap waktunya masing-masing. Jadi ya, di bulan Sya'ban yang kedua yang ada di bulan Sya'ban itu adalah pengangkatan catatan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Rasulullah lebih memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena Rasulullah ingin ketika catatannya dilihat dan dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sedang berpuasa. Itu yang diinginkan Rasulullah.
Jika Rasulullah saja ingin seperti itu, yang sudah jelas-jelas diampuni dosanya, bagaimana dengan kita? Kita sungguh lebih utama untuk berpuasa, sehingga ketika Allah membuka lembaran amal-amal kita sedang berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di malam nisfu Sya'ban itu biasa dari kebiasaan ulama as-salafun as-salihun, orang-orang saleh terdahulu, guru-guru kita juga. Ketika kita dulu di pesantren, guru-guru kita mengumpulkan kita di setiap malam nisfu Sya'ban. Semua ribuan santri dikumpulkan di masjid. Dianjurkan, kita diperintahkan untuk membaca Yasin sebanyak 3 kali. Itu kebiasaan ulama as-salih terdahulu sampai sekarang. Dengan maksud apa? Dengan tujuan kita niatkan, yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pembacaan surat Yasin yang pertama, kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang berkah yang panjang. Kemudian yang kedua, Yasin yang kedua diniatkan untuk mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pembacaan Yasin yang ketiga kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khatimah ketika akhir hayat kita. Jadi 3 hal tersebut jadi di malam nisfu Sya'ban kita membaca Yasin 3 kali tersebut dengan niat-niat baik seperti itu, ditambah dengan niat-niat yang lainnya nggak masalah. Kenapa? Karena kata ulama, pada malam nisfu Sya'ban itu ketika disetor kepada Allah buku amal kita, di situ Allah memberikan buku catatan amal baru, dan pada malam nisfu Sya'ban juga Allah mencatat takdir kita untuk setahun ke depan. Rizki kita, umur kita, apa yang akan terjadi pada kita pada bulan-bulan, pada tahun-tahun tersebut, sehingga nisfu Sya'ban di tahun yang akan datang. Di sini ada di Dalil Muslim di karangan Abuya Hasan Ahmad Baharun ini, ada di halaman 135 doa nisfu Sya'ban, yang kurang lebih sedikit saya baca. Doanya seperti ini: Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtarran alayya fi rizqi. Ya Allah, jika seandainya engkau catat nasib kami, ya Allah, engkau tentukan kami, ya Allah, indaka di sisimu, fi ummil kitab di buku catatan takdir, syaqiyan orang yang celaka, mahruman orang yang terhalang daripada rahmat Allah, matrudan atau orang yang diusir dari rahmat Allah, aw muqtarran alayya fi rizqi atau orang yang sempit dalam hal rezeki. Famhullahumma bifadlik, ya Allah, hapuslah ya Allah. Kami minta catatan-catatan itu hapus ya Allah, bifadlik dengan keutamaanmu, fi ummil kitab di buku catatan takdir ketetapan untuk kami, syaqawati hapuslah kecelakaan kami, wa hirmani dan terhalangnya kami dari rahmatmu, wa tardi dan diusirnya kami dari rahmatmu, wa igtar rizqi dan sempitnya rizki kami, wa athbitni dan tetapkanlah kami ya Allah, takdirkan kami ya Allah, indaka di sisimu, fi ummil kitab di dalam buku catatan takdir, sa'idan orang yang bahagia, marzuqan orang yang diberi rezeki, muwaffaqan lil khairat dan orang-orang yang diberi taufik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah pada malam itu dengan doa ini. Doa ini dibaca 3 kali, setiap habis Yasin baca doa nisfu Sya'ban. Jadi Yasin 3 kali, doa nisfu Sya'ban 3 kali. Jadi kita minta kepada Allah pada malam itu, karena malam itu Allah mencatatkan takdir kita untuk 1 tahun yang akan datang. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak jadikan, ya Allah, kalau seandainya ya Rabb kau catatkan malam ini kami adalah orang-orang yang celaka, kami minta ya Rabb dengan keutamaanmu tolong hapus dan ganti dengan kebahagiaan. Jika engkau tulis dengan kesedihan, tolong hapus ya Allah, ganti dengan kesenangan. Jika engkau tulis kami sebagai orang yang terusir dari rahmatmu, tolong hapus ya Allah, dan jadikan kami orang yang diberi taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan taat kepadamu. Dan jika kami tercatat sebagai orang-orang yang sempit rezekinya, ya Allah, tolong hapus ya Allah, dan ganti sebagai orang-orang yang ruas rezekinya serta barakah. Nah, jadi itu jangan lupa malam nisfu Sya'ban, malam 15 dari bulan Sya'ban, jangan lupa baca Yasin 3 kali dengan niat-niat baik seperti tadi yang kami sampaikan, dan ditambah dengan niat-niat yang apapun. Karena Yasin itu 5 qira'ah. Yasin tergantung niat si pembacanya. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di episode pembacaan kitab Madza fi Sya'ban, atau ada apa di bulan Sya'ban. Insyaallah akan kita sambung lagi di perjumpaan selanjutnya di episode yang ketiga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.